Haleluya, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sangat diberkati oleh kesaksian dan juga firman Tuhan dari Bapak Pendeta Agus Leo dan dari Ibu Munte. Sebelum saya menyerahkan firman Tuhan kepada Ibu Pendeta Victoria, izinkan saya meneguhkan saudara, kalau Ibu Munte ditolong Tuhan, kita semua pun ditolong Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah membedakan, Dia mengasihi kita semuanya. Saudara yang kekasih, malam ini kita datang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita bukan sekedar mencari katakanlah kesembuhan atau pertolongan untuk persoalan kita, tapi kita mencari Tuhan Yesus. Karena Dialah sumber daripada kesembuhan kita. Dialah sumber daripada pertolongan kita. Berapa banyak kita malam ini mau mencari Tuhan Yesus? Mari angkat tangannya, katakan amin. Saudaraku, seperti tadi kesaksian Bapak Agus Leo dan kesaksian Ibu Munte, beliau melayani di NTT, melayani di Timor Leste, dan mulai kira-kira tahun lalu, beberapa bulan yang lalu, kami mulai rally KKR ke seluruh Indonesia dan juga ke Timor Leste dan beberapa tempat. Seperti kami juga ke Papua, juga baru pulang dari Ambon, dari pulau di Sulawesi, dari Kendari, Makassar, Tondano, dari Kalimantan, di Banjarmasin. Beberapa waktu yang lalu kami KKR di Riau, di Pekanbaru dan di Duri, dan terakhir kali minggu lalu kami KKR di Sebolga. Tahukah saudara, di semua tempat tadi banyak sekali jiwa-jiwa menerima mujizat mereka. Banyak sekali yang disembuhkan, yang bangkit dari kursi roda, yang melepaskan tongkatnya. Saya sungguh percaya Yesus yang sama yang bekerja di Papua, di NTT, di semua tempat-tempat itu, pada malam ini ada bekerja dengan dahsyat di Bengkulu, di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Karena kuasa Yesus tidak terbatas. Di dalam dunia ini kita tahu ada banyak hal yang dapat memberikan atau mendatangkan kuasa, seperti uang atau pendidikan, kedudukan. Saksian Ibu Munte tadi, dia diajari oleh orang tuanya, rajin belajar, sungguh-sungguh kerja keras, supaya tinggi pendidikan, tinggi kedudukan, ada uang untuk masa depan. Tetapi toh terjadi hal-hal yang tidak dapat kita kuasai. Kadangkala kehidupan ini membawa kita kepada satu permasalahan, di mana uang kita, pendidikan kita, atau kedudukan kita tidak dapat menjawab masalah itu dengan tuntas. Karena walaupun uang, ya kita mengerti biasanya orang yang punya lebih banyak uang, lebih tinggi kuasanya. Kalau lebih tinggi pendidikan atau kedudukannya, lebih besar kuasanya. Tapi semua hal tersebut walaupun itu baik, hanya memberikan kuasa yang terbatas. Kalanya kehidupan membawa kita kepada satu titik, banyak uang kita tidak dapat membawa damai. Uang kita tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Atau kalau kita divonis dokter dengan satu penyakit dan ilmu medis tidak dapat memberi jaminan kesembuhan, walaupun kita punya kedudukan yang tinggi dalam pekerjaan kita atau banyak kawan kita di sosmed, tiap kali kita posting sesuatu jutaan like, deposita kita besar di bank, tapi tidak bisa menjamin kesembuhan kita. Pada saat-saat seperti itu terjadi, kita diingatkan kita butuh kuasa yang tidak terbatas untuk menolong kita. Dan hanya ada satu pribadi yang memiliki kuasa tidak terbatas, namanya Tuhan Yesus Kristus. Tahukah saudara, Tuhan Yesus bukan hanya memiliki kuasa yang tidak terbatas, Dia juga memiliki kasih yang tidak terbatas. Ada orang di luar sana yang mampu menolong kita, dia tidak mau. Atau ada keluarga kita, lihatnya kita sakit, dia mau menolong kita, tapi dia nggak mampu. Tapi Yesus Kristus, Dia mampu menolong kita, dan Dia mau menolong kita, karena kuasanya tidak terbatas, kasihnya tidak terbatas. Firman Tuhan menjanjikan, Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tidak berubah, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi kalau dahulu Dia menyembuhkan, malam ini pun Dia menyembuhkan. Ada satu kisah di dalam buku Yohanes 11, bagaimana Tuhan Yesus melakukan karya mujizatnya. Yakni ketika seorang pemuda yang bernama Lazarus sakit keras, dan sakitnya begitu serius sehingga kedua orang saudarinya yang bernama Marta dan Maria sangat prihatin. Lalu mereka mengirim berita kepada Tuhan Yesus yang hidup pada masa itu dan berkata, Tuhan, orang yang kau kasihi Lazarus sedang sakit keras, cepat datang ke kota kami, datang Tuhan ke Betania.
Lazarus yang sakit keras itu sudah meninggal dunia. Bahkan sudah 4 hari di dalam kubur. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah 4 hari di dalam kubur, sudah pasti mati. Tidak ada keraguan atau kebimbangan lagi. Dan Tuhan Yesus menjumpai Marta dan Maria, mereka sangat sedih. Kita pun kalau kehilangan orang kita kasihi, apalagi anggota keluarga kita pasti sangat sedih. Dan tentunya ada tanda-tanda besar dalam hati Maria dan Marta. Mengapa Yesus terlambat? Kami tahu Yesus bisa menyembuhkan kalau saja Yesus segera datang. Lazarus saudara kami tidak mau mati. Sekarang sudah 4 hari dalam kubur, tidak bisa dilakukan apa-apa lagi. Sudah terlambat. Kata terlambat tidak ada kita yang menyukainya. Karena itu menunjukkan tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi kesempatan kedua. Tapi malam ini izinkan kami menyampaikan kabar baik pada saudara. Di dalam Yesus Kristus selalu ada pengharapan, selalu ada jalan keluar, selalu ada kesempatan kedua. Karena saudara tahu apa yang dilakukan Yesus. Dia datang ke kubur Lazarus, dan dengan kuasanya tidak terbatas, dengan kasihnya tidak terbatas, dia panggil nama Lazarus. Lazarus, keluarlah. Maka pada saat itu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Lazarus bangkit dari kubur. Yesus Kristus spesialis dalam kemustahilan. Karena malam ini mungkin ada orang berkata pada saudara, atau pikiran saudara sendiri yang mengatakan, sudah terlambat, penyakitku terlalu parah, sudah terlambat, aku sudah mengambil keputusan yang salah, narkoba yang sudah merusak masa depanku, sudah terlambat, tidak bisa dilakukan apapun lagi. Jangan dengarkan apa kata setan. Kuasanya yang tidak terbatas masih tersedia bagi saudara. Dan saudara perlukan hanyalah percaya. Adakah malam ini impian saudara mati? Adakah malam ini bisnis saudara mati? Adakah malam ini mungkin saudara memiliki sukacita yang mati, damai saudara mati, saudara menjalani hidup apa jadi-jadilah. Atau mungkin sama seperti Lazarus, ada anggota tubuh saudara yang mati yang tidak berfungsi dengan baik. Sebagaimana Yesus memanggil nama Lazarus, dia Tuhan yang tidak berubah. Malam ini dia memanggil nama saudara. Bangkitlah, hiduplah, sembuhlah, pulihlah, terimalah kuasa dan kasih yang tidak terbatas. Saudara, tadi kita sudah dengarkan dari Ibu Munte Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi kalau Yesus punya kuasa yang tidak terbatas, firman-Nya punya kuasa yang tidak terbatas. Roma 10 ayat 17 berkata, iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Iman kita itulah yang menarik kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Itu sebabnya dengarkan baik-baik firman Tuhan disampaikan Ibu Victoria sebentar ini. Izinkan iman tumbuh dalam hati saudara. Sekali lagi, izinkan iman tumbuh dalam hati saudara. Tidak ada mustahil bagi Tuhan, amin. Tetapi juga tidak ada mustahil bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya. Dan iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Dengarkan baik-baik firman Tuhan, percayai, sehingga ada firman dalam hati, ada firman di mulut saudara yang saudara ucapkan. Walaupun kerap kali iman kita bertentangan dengan akal pikiran normal manusia, iman kita bertentangan dengan indera kita. Sama seperti kisah Lazarus tadi, sudah 4 hari dalam kubur. Pikiran manusia, indera manusia, mata yang melihat akan berkata tidak mungkin dia bangkit. Tapi itulah iman, karena dasarnya adalah firman. Dan firman yang punya kuasa yang tidak terbatas. Karena itu sama dengan Tuhan sendiri. Bapak saya, Bapak Munte, beberapa puluh tahun yang lalu, tadi Bapak Agus Leo bercerita, mengingatkan kami, datang ke Bengkulu, KKR bersama-sama beliau, dengan Ibu Pendeta Victoria juga datang. Dan Bapak Munte suka memberikan ilustrasi mengenai iman. Dia berkata bagaimana iman berlawanan dengan indera manusia, tapi tetap pilih iman. Hiduplah dengan iman, bukan dengan indera saja. Dia berkata di suatu kamar yang gelap, di mana semua lampu dimatikan, maka indera mata akan berkata, aku tidak dapat melihat apa-apa, tidak ada apapun di kamar ini. Indera telinga akan berkata,
parfum di kamar ini. Lalu apa yang terjadi? Lampu dipetik, lampu dihidupkan. Ternyata betul ada parfum di kamar itu. Karena pemilik kamar itu kebenarannya sudah meletakkan parfum di kamar itu. Lalu digelapkanlah, dimatikan lampunya. Saudara, kalau suatu hari mata saudara berkata, berkunang-kunang kulihat semua, goyang. Telinga saudara berkata, mendengung, sakit. Mulut saudara, pencicak saudara berkata, pahit semua kurasa, aku tidak selera makan. Kulit saudara berkata, meriang, panas kurasa. Bahkan kali ini hidung saudara juga bersetuju. 5 indera saudara berkata, hidung ini berkata, aku tidak bisa bernapas dengan baik, mampet. Maka kesimpulannya, aku sakit, aku flu, aku demam. Tapi kemudian ada satu indera yang lain, namanya indera iman. Iman berkata, seturut apa kata firman, oleh beliau Yesus, kamu telah sembuh. Bila itu beriman, nanti Ibu Victoria akan mengajarkan bagaimana bertindak dalam iman kita. Kenapa? Karena iman berdasarkan firman tidak mungkin gagal. Yohanes 8 ayat 32 berkata, kamu akan mengetahui kebenaran. Maka itu kebenaran firman Tuhan. Maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maka oleh beliau Yesus, kita benar-benar sembuh. Jangan pernah lepaskan iman kita. Jangan pernah lepaskan perkataan iman yang berkata saya sudah sembuh. Setan akan datang, bisa memakai orang-orang bicara kepada kita, atau pikiran kita sendiri bicara kepada kita dan berkata, sudahlah, tak usah lagi kau berdoa, tak usah lagi kau beriman, tak usah lagi kau percaya KKR itu. Lihat, masih belum punya pekerjaan kau kan? Masih miskin kan? Masih sakit kau rasakan? Ya betul itu yang katanya kesembuhan firman Tuhan. Jangan lagi kau percaya, lepaskan saja imanmu. Saudaraku, jangan menyerah. Tetap beriman supaya kita bisa mengalami kuasa firman Tuhan yang tidak terbatas. Saudara, kalau saudara buka satu ayat lagi di dalam buku Markus 11 ayat 12 sampai 14, lagi-lagi ada satu kisah di situ. Ketika Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya, di suatu tempat dia melihat ada pohon ara. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengamati pohon ara itu kalau dia bisa memperoleh buah daripadanya. Tapi ternyata tidak ada buahnya karena memang belum musim buah ara. Lalu Yesus berkata, saudaraku, perkataan Yesus berkuasa. Firman Yesus berkuasa. Bahkan perkataan kita juga berkuasa. Apa yang dikatakan Yesus? Jangan ada orang yang makan buahmu sampai selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Tapi apakah yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Kelihatannya tidak ada apapun yang terjadi. Setelah dia mengucapkan perkataan itu, kelihatannya semua masih sama saja. Pohonnya masih tegak berdiri, daunnya masih hijau. Sepertinya ucapan Yesus sia-sia. Tapi kalau saudara baca terus Markus 11 sampai kepada ayat yang ke-20, keesokan harinya, semua berkata keesokan harinya. Keesokan harinya Yesus dan murid-muridnya berjalan lagi ke arah yang sama. Lalu murid-muridnya berkata kepada Yesus, guru-guru, lihat, pohon yang kau kutuk itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Malam ini biar saudara ingat, perkataan firman selalu berkuasa. Apakah pada detik itu juga terjadi mujizat seperti kisah Lazarus? Atau harus menunggu proses waktu katakanlah 24 jam kemudian baru apa hasilnya? Yang manapun itu tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Sebabnya jangan pernah menyerah. Malam ini milikilah iman. Dengarkan baik-baik firman Tuhan oleh hamba-Nya. Izinkan iman tumbuh. Pulanglah dengan mujizat saudara. Saudara diberkati. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Mari dengan tepuk tangan kita sambut pemimpin pujian kita untuk membawa kita dalam persembahan.